Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Those with good eyes, with bad eyes. We didn't want to bring, it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Sobat Jaya dan Bahagia yang tercinta, kebijakan tarif Amerika yang diterapkan mulai tanggal 4 April telah mengguncangkan perekonomian dunia yang diramalkan bisa memicu potensi terjadinya resesi ekonomi. Ini karena Amerika menerapkan tarif yang akan membuat berubahnya arus perdagangan dunia. Sebetulnya kenaikan tarif impor itu juga akan berdampak terhadap Amerika Serikat sendiri. Seperti akan terjadi kenaikan harga barang impor. Tarif yang lebih tinggi pada barang impor terutama dari Cina, Uni Eropa, dan negara lain akan menaikkan harga produk bagi konsumen dan bisnis di Amerika sendiri. Ini dapat memicu inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Akan terjadi gangguan rantai pasok pada banyak perusahaan di Amerika yang bergantung pada bahan baku dan komponen impor. Tarif yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya produksi, menyebabkan perusahaan mencari alternatif sumber daya atau menaikkan harga produk akhir. Juga akan terjadi perlambatan ekonomi karena akan meningkatkan biaya barang dan ketidakpastian perdagangan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Amerika. Sebetulnya harapan Trump dengan kenaikan tarif impor ini akan membuat negara lain menurunkan ekspor barang-barang Amerika, harga ekspor barang-barang Amerika. Tapi bisa jadi malah akan ada reaksi balasan dari mitra dagang dari negara-negara yang terkena dampak tarif dengan memberlakukan tarif mereka sendiri terhadap produk Amerika. Jika ini terjadi, akan merugikan industri ekspor Amerika, terutama pertanian dan manufaktur. Dampak terhadap dunia sendiri akan melemahkan perdagangan global. Tarif yang tinggi dapat menurunkan volume perdagangan internasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Pada tahun 2018-2019, kebijakan tarif pemerintahan Trump yang pertama itu menyebabkan perlambatan pertumbuhan perdagangan dunia dari 3,7% menjadi 1%. Negara-negara yang terkena dampak tarif dapat mengalihkan perdagangan mereka ke negara lain untuk menghindari tarif Amerika ini. Nah, ini malah akan menguntungkan negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin yang menjadi alternatif bagi impor barang ke Cina. Kebijakan tarif yang berubah-ubah akan menciptakan ketidakpastian bagi investor dan bisnis global yang dapat memperlambat investasi jangka panjang dan mempengaruhi pasar keuangan. Memang diakui, Amerika Serikat adalah salah satu importir terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru dari WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, Amerika menyumbang sekitar 13-14% dari total impor dunia. Ini berarti perubahan dalam kebijakan impor Amerika memiliki dampak signifikan terhadap arus perdagangan global. Jika Amerika terus menerapkan tarif tinggi dan sanksi ekonomi, banyak negara mungkin akan beralih ke BRICS yang merupakan persatuan negara-negara yang dekat dengan Cina dan Rusia untuk mencari mitra dagang yang lebih fleksibel. Jika kemudian mengakibatkan dolar melemah sebagai mata uang global, lebih banyak negara akan mencari alternatif transaksi dengan BRICS atau BRICS ini, terutama dalam perdagangan energi dan komoditas. Sehingga momentum kebijakan Donald Trump peningkatan tarif impor ini menjadi tanda bahwa Amerika Serikat mulai surut sebagai polisi dunia yang dapat diamati dari beberapa indikator utama, baik dalam bidang militer, ekonomi, geopolitik, dan sosial. Pertama, penurunan dominasi militer di dunia. Amerika beberapa kali telah mengalami kegagalan dalam konflik global. Penarikan pasukan Amerika yang kacau dari Afghanistan setelah 20 tahun intervensi menunjukkan ketidakmampuan Amerika mempertahankan stabilitas di wilayah yang dikendalikan oleh Amerika. Amerika kehilangan pengaruh dalam konflik di Timur Tengah.
Sementara Rusia dan Iran semakin berperan dalam menentukan arah geopolitik di kawasan tersebut. Negara-negara NATO, terutama Prancis dan Jerman, mulai mempertimbangkan strategi pertahanan tanpa ketergantungan penuh pada Amerika. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai sekutu lama Amerika di Timur Tengah mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan Cina dan Rusia, menunjukkan melemahnya pengaruh Amerika di kawasan tersebut. Dolar Amerika semakin ditinggalkan kalau seperti itu. BRICS mengembangkan sistem pembayaran alternatif. Negara-negara BRICS semakin aktif menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan internasional, mengurangi ketergantungan pada dolar. Cina dan Rusia mulai menggunakan yuan dan rubel dalam transaksi minyak, mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan komoditas global. Berikutnya, defisit dan hutang Amerika yang membengkak. Hutang Amerika itu mencapai rekor tertinggi dengan lebih dari 34 triliun dolar utang nasional. Beban keuangan Amerika semakin berat, meningkatkan risiko krisis ekonomi. Amerika juga mengalami inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Setelah pandemi COVID-19, inflasi tinggi dan kebijakan moneter Amerika mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik dan global. Di dalam negeri terjadi polarisasi politik yang tajam. Ketegangan antara Demokrat dan Republik semakin ekstrim. Itu meningkatkan risiko kekacauan domestik. Kemudian ada gejala penurunan kepercayaan global terhadap model demokrasi Amerika. Kredibilitas Amerika sebagai pemimpin demokrasi melemah. Negara-negara lain mulai mempertanyakan model demokrasi Amerika setelah berbagai krisis internal, termasuk ada gejala rasisme di Amerika dan ketidakadilan sosial di Amerika sendiri. Bangkitnya kekuatan alternatif Cina, Rusia, BRICS, dan lainnya, seperti Cina misalnya yang telah menjadi pemain geopolitik yang lebih dominan dengan menerapkan Belt and Road Initiative. Cina membangun infrastruktur global, meningkatkan pengaruhnya di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Militer Cina pun semakin kuat. Modernisasi militer Cina, khususnya di Laut Cina Selatan, semakin menantang dominasi Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Sekarang Amerika Serikat memang masih merupakan kekuatan besar dalam ekonomi, militer, dan geopolitik. Namun, berbagai tanda menunjukkan bahwa perannya sebagai polisi dunia semakin surut. Jika tren ini berlanjut, kemungkinan besar Amerika akan beralih dari polisi dunia menjadi hanya salah satu dari beberapa kekuatan global yang bersaing, mirip dengan multipolarisme yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua.